Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita sudah berada di seri Cinta ke-56 bersama saya Brenda Imekre. Dan malam ini saya akan ditemani ngobrol bersama dengan Bro Teddy Panarto. Cinta ini adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik, di mana saya berbicara dengan waktu itu dengan para asmen dan sekarang sudah masuk ke grup yayasan. Selamat malam Sis Ucenwati. Senang sekali sudah bisa bergabung di sini. Malam ini Bro Teddy mengambil tema kesadaran pikiran dalam keseharian. Dan sebentar saya mengundang Bro Teddy supaya bisa hadir bersama kita di sini. Bro Teddy ini adalah orang pendiam. Jadi nanti yang Bro dan Sis bisa tanyakan kepada beliau. Beliau tuh pernah bergabung di grup Asmen. Cuma karena kesibukan beliau akhirnya sekarang beliau ini lebih banyak aktif di grup yayasan kita. Saya menunggu join dari Bro Teddy yang malam ini menggunakan Instagram account temporary 001221. Jadi kita akan mengobrol bersama Bro Teddy yang banyak sekali membantu saya di retret-retret Twim offline beberapa tahun terakhir pada saat sebelum pandemi. Dan saya ini banyak dibantu karena tidak mungkin saya bisa mengadakan retret sendirian. Dan beliau ini membantu saya dalam hal mempersiapkan retret, interview, dan lain sebagainya. Selamat malam si Sleeping. Kita mau ngobrol malam ini nih sama Bro Teddy. Coba ya, saya sedang menunggu Bro Teddy hadir di sini. Oke. Semoga sudah bisa sekarang. Ini yang menarik adalah Bro Teddy mengangkat tema tentang kesadaran pikiran dalam keseharian. Nah, nanti Bro dan Sis boleh bertanya apa yang dimaksud oleh Bro Teddy, sehingga nanti Bro dan Sis bisa mendapatkan insight seperti apa yang sudah beliau dapatkan pula dari Damasuka dan dari Twim. Jadi saya sudah mengundang beliau dan sedang menunggu koneksi, tinggal di accept. Mudah-mudahan Bro Teddy segera bisa bergabung. Dan beliau ini adalah seorang programmer dan pekerjaan beliau ini unik karena beliau ini seorang programmer. Beliau ini menggunakan logik terlalu banyak, otak kirinya bekerja dengan sangat aktif. Ini masih belum bisa gabung. Tidak apa-apa, sebentar. Oke, jadi kita tunggu Bro Teddy bergabung ya. Oke. Oke, selamat malam Bro Teddy. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung sekarang. Kita tunggu. Yang unik nanti biar Bro Teddy yang cerita sendiri bahwa sewaktu retret pertama itu beliau banyak, karena seorang programmer ya, jadi logiknya itu selamat malam Bro Teddy, ini sudah masuk ke sini. Sekarang saya sudah invite Bro, atau Bro boleh masuk. Selamat malam, ikut gabung dari Caruban Madiun. Wow, dari Madiun. Oke, silakan. Jadi saya menunggu Bro Teddy accept. Sudah saya invite, tinggal di accept saja Bro. Oke. Berapa tahun yang lalu, 2015, 2016. Nanti biar Bro Teddy sendiri yang menceritakan kapan beliau bergabung bersama Twim. Dan banyak sekali teman-teman Bro Teddy termasuk si Sleeping
yang mengikuti retret meditasi bersama Bante Wimalaramsi Mahatera dan mendapatkan hasil positif tentunya. Dan kita menunggu koneksi. Mudah-mudahan koneksinya segera bisa bergabung. Jadi kalau nanti nih ada bro dan sis yang lebih banyak pakai logik nih, rata-rata orang logik ini yaitu programmer, kemudian engineer, insinyur gitu ya, kemudian juga accountant, orang-orang tidak ada invite-nya. Sebentar, oke, saya coba lagi bro. Sudah di-invite. Coba ya, saya invite lagi. Go live. Oke. Jadi nanti Bro Teddy bisa memberikan tips kepada bro dan sis yang banyak menggunakan logic supaya bagaimana bisa meditasi dengan perasaan. Karena kalau biasanya logic dengan feeling itu suka kontradiktif. Nah ini nanti bro yang bisa menjelaskan karena banyak sekali ternyata orang-orang yang misalnya sering sekali menggunakan logic itu kesulitan. Coba ya bro, kita coba lagi. That's okay karena kita coba. Saya sudah invite lagi. Tidak ada invite-nya. Coba lagi ya. Oke, mudah-mudahan sekarang sukses sudah bisa. Ya, jadi banyak hal menarik yang selama retret bersama Bante dan saya dibantu banyak oleh Bro Teddy di dalam retret-retret itu karena beliau membantu saya di persiapan, mempersiapkan. Karena mau retret offline itu tidak semudah online. Mau retret offline itu banyak sekali yang harus dipersiapkan, bikin name tag, kemudian mempersiapkan buku-buku dan lain sebagainya, dibawa ke Bali dan mempersiapkan ini itu, bawa halo selamat malam Bro Teddy, akhirnya bisa bergabung. Iya, saya lagi cerita nih Bro Teddy kan backgroundnya programmer ya Bro ya, pekerjaan Bro sehari-hari kan programmer. Ini membuat seperti apa nih bro cerita? Bagaimana pengalaman bro pertama kali kenal Twin itu dari mana bro? Saya kenal Twin dari Bro Hartono. Oh oke. Okay. Itu ya Bro Hartono ikut duluan, terus Ya. beliau cerita ke saya meditasi bagus katanya begini-begini gitu kan. Saya kan memang dasarnya backgroundnya orang teknik ya. Ya. Jadi segala sesuatunya itu harus saya analisa gitu. Saya pikir Ya. ini Ya. masuk akal enggak gitu kan. Nah sebelum ini saya nggak pernah ikut meditasi yang seperti Twin. Saya pernah ikut sekali dalam seumur hidup, cuma sekali. Itu cuma disuruh duduk bersila berjam-jam, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya nggak ada hasil, ya pulang udah. Objeknya apa bro Kemudian dulu? Pernafasan kah? eh, dulu pikiran ya, langsung disuruh pikiran, disuruh perhatikan aja, tapi nggak dikasih guidance yang lain gitu. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah ini yang tadi saya Jadi cerita cuma bro di duduk bisa awal, bro ini berjam-jam. kan orang teknik nih, orang engineer banyak pakai logik. Nah ini mau masuk ke Ya, perasaan gimana nih bro? Silakan bagi tipsnya bro. uh, ini ibarat ibarat apa ya? Orang yang belum pernah berenang, terus masuk ke kolam, nah itu rasanya gimana? Itu sama. Jadi sebagai orang teknik yang biasa pakai logic, terus Mhm. disuruh switch ke pakai perasaan itu bingung awalnya. Aha, Jadi pasti. awal ikut meditasi itu eh, Bante kan ngasih guidance banyak. Sis Brand juga ngasih guidance, bayangin begini-begini. Saya tuh nggak ngeh dulu. Awalnya tuh nggak ngeh. Saya pikir apa ya, disuruh apa, meta waktu itu ya awal ya. Aha, ya. Kebahagiaan apa gitu kan. Saya pikir kebahagiaan apa, maksudnya tiba-tiba muncul
sesuatu seperti halusinasi atau apa gitu, ternyata saya salah paham gitu. Ternyata saya harus membayangkan dan dirasakan. Jadi saya baru sadar kuncinya itu adalah merasakan. Betul. Gitu. Ya. Jadi istilahnya saat masuk ke kolam air pertama kali itu ya saat itu. Jadi ngerti gitu. Oh, perasaan itu itulah kuncinya di situ. Aha. Lalu? Ya, habis itu mulai bisa lah ya, mulai lama duduknya, terus ya akhirnya merasakan ini apa namanya, sudut pandang saya terhadap kehidupan dan dunia itu berbeda. Nah, apa yang berbeda, bro? Mungkin bro bisa sharing. Kalau awal-awal sebelum meditasi melihat apa ya, hidup ini harus punya target. Jadi kerjaan punya target, apapun punya target. Tolok ukur sukses manusia itu ya tercapainya target. Lebih itu makin lebih makin sukses. Dengan paket-paket kesuksesan itu apa? Ya ada plus ada minus. Minusnya apa ya? Stres, nggak bisa tidur, banyak pikiran, emosional gitu ya. Jadi untuk mengejar sukses itu mengorbankan orang lain gitu. Dulunya begitu, ingin sukses gitu. Nah setelah ikut meditasi sudut pandangnya berubah, jadi ngerti bahwa oh ternyata itu sampah gitu. Jadi emosi-emosi yang merugikan orang itu ya karena saya waktu itu bagian dari siklus apa ya, siklus umum lah ya. Jadi saya juga pernah dikerjain orang, jengkel, marah. Terus untuk membalas, saya bikin dia jengkel, saya bikin marah. Kayak skor gitu, satu. Itu sampah semua ternyata. Iya. Itu kepuasannya cuma sedikit sekali, tipis ya bro ya kepuasannya ya. Tipis, itu seperti tidak akan apa ya, gelas yang tidak ada dasarnya. Jadi sudah diisi dengan kepuasan itu kurang terus. Gitu. Jadi seperti melekatan yang kuat gitu. Iya, betul. Nggak ada habisnya. Tapi yang namanya kesusahan itu pasti inget terus jadinya kan. Jadi makin lama makin numpuk gitu. Jadi timbul dendam atau kebencian ya bro ya. Bener. Jadi punya pikiran dan tenaga ini bukan dipakai untuk yang positif, tapi untuk yang ngurusin dendamnya, ngurusin bencinya. Parah itu. Lalu setelah meditasi, bro bisa melihat itu sebagai yang berbeda. Iya, setelah itu bisa ngerasain gitu. Kalau ada emosi yang muncul itu berasa gitu. Kayak apa ya? Kayak ada ibaratnya ini kalau kita nggak sadar ya ke dapur gitu ya, terus tiba-tiba senggol panci yang panas gitu kan, kita kaget kan, kita nggak sadar. Kalau kita memang mau merasain, kita deketin tangan kita ke panci yang panas itu, kita tahu ini mulai anget nih, kita lagi panas nih. Itu sama kayak gitu. Jadi emosinya saat mau muncul itu berasa gitu. Nih lagi jengkelnya muncul, betul. lagi kebenciannya muncul. Nah, pada saat itu mau muncul, bro udah punya tool ya, bro ya. Udah. Jadi udah apa berkat bimbingan Sis Bren sama Bante udah tahu begitu muncul tinggal diliatin, diketawain dalam hati, hilang. Gitu. Jadi kalau ada orang yang misalnya negatif gitu ya, mau ngerjain atau sudah ngerjain saya atau gimana gitu, saya melihat nggak ada dendam, nggak ada marah, tapi yang muncul malah kasihan ke mereka gitu. Iya. Mereka belum ngerti. Betul. Mereka melakukan itu. Iya. Gitu. Jadi hidupnya jadi lebih tenang gitu, nggak ada roller coasternya, nggak naik. Baik. Itulah yang seperti Bante bilang, tidak ada roller coaster. Ya. Senang tidak high low gitu ya bro. Atau
sedih sampai masuk jurang itu nggak ada ya. Jadi lebih balance ya bro. Lebih balance. Bro Teddy mulai join itu di tahun berapa bro? 2015 atau 16? Kayaknya 16 ya. 2016. Ya, pada saat itu kita baru membentuk yayasan Damai Suka Indonesia dan Bro Teddy masuk di dalam grup. Kemudian sekarang Bro Teddy adalah pengawas dari Yayasan Damai Suka Indonesia. Dan ini sebabnya yang menarik pengalaman Bro Teddy ini. Dan saya tadi di awal sudah cerita kepada Bro dan Sis yang lain yang ada di sini bahwa Bro Teddy banyak sekali membantu saya di dalam retret-retret offline. Sayangnya sejak pandemi kita sudah tidak bisa lagi retret offline, yang ada online terus. Karena seperti yang Bro Teddy tahu ya, persiapannya banyak ya bro sebelum retret itu. Baik ada bante maupun tidak ada bante, itu Bro Teddy ikut semua. Apa pengalaman yang menarik bro? Dari pengalaman pribadi dulu, baru nanti cerita pengalaman yang lain. Pengalaman pribadi dalam hal apa nih sis? Tentang meditasi. Oh, tentang meditasi. Bukan pencapaian, saya tidak bicarakan pencapaian. Saya tahu Bro Teddy pencapaiannya sudah bagus, tetapi di sini kita tidak. Tapi hasil dari meditasi yang mengubah persepsi tadi, lalu apa lagi bro? Dalam sisi apa ya, hubungan dengan orang lain, dengan keluarga gitu, itu drastis sih, menurut saya drastis. Yang saya rasakan drastis. Jadi kalau dulu kan ada suatu yang namanya keluarga ya, di mana-mana walaupun satu rumpun, satu darah daging, pasti ada clash, pasti ada ketidakcocokan. Betul. Sesama orang tua terhadap orang tua pun sama, walaupun anak kandung tetap ada yang clash. Punya clash. Ya, gitu. Ya betul. Kayak ciong lah, gitu ya. Ya. Entah karakternya beda atau apa drastis, apapun alasannya pasti ada clash. Nah, setelah ikut meditasi itu saya merasakan clash itu bukan masalah. Jadi itu adalah fitur dari masing-masing orang. Yeah. Jadi nggak perlu dipikirin berat-berat lah gitu loh. Saya juga belum cocok ke mereka belum cocok ke saya, tapi it's okay gitu. Right. Kan masing-masing orang punya fitur yang beda gitu, kayak handphone lah, iPhone, Samsung, beda-beda gitu. Saya selalu kasih contoh ke teknis. Ya orang teknis begitulah bro. Iya. Jadi ingat main game kita dulu ya, waktu lagi di mana, di Nepal atau lagi di Butan ya, kita main yang ada handphone tuh bro. Bro ngomong handphone tuh jadi iya di Nepal ya, kita main game handphone. Jadi inget tuh sama si Sbey lucu, sama si Sleepingnya ada di sini nih. Kita ketawa seru banget. Anyway, itu yang berubah dari sisi pribadi karena kita melihat, mungkin saya rasa Bro Teddy lebih bisa memahami diri aku ini jadi menipis ya bro, bahkan seperti apa sih yang mau kita ributin, apa sih yang mau kita masalahin gitu ya bro. Iya, betul. Kalau istilah saya pribadi itu bukan ego yang menipis, egonya tetap sih, cuman prioritasnya yang berubah. Sudut pandang saya sih begitu. Jadi prioritas terhadap diri sendiri itu udah paling bawah, mendekati bawah lah, mendekati dasar lah gitu loh. Jadi udah nggak penting lagi gitu. Ya itulah. Bukan berarti yang orang bilang ego mungkin ya bro ya. Ya mungkin istilahnya ego ya. Tapi kalau bagi saya sih bukan berarti sudah nggak ada ego terus kalau sakit biarin aja sakit, ngapain? Oh iya, bukan begitu, benar. Bukan benar. Sakit ya harus diobati. Iya, benar. Cuman udah nggak prioritas lah, nggak penting banget lah diri ini gitu loh. Iya, iya. Jadi dengan begitu apa rasanya di dalam pikiran, bro? Ketenangan. Yes. Ketenangan yang apa ya, yang sifatnya itu nggak naik turun tapi ada terus, tenang terus gitu. Naik turun sedikit banget gitu. Wow. Nah sekarang nih bro kan mengambil tema kesadaran pikiran dalam keseharian. Kenapa bro mengangkat tema ini bro?
Karena impact yang paling besar saya rasakan itu ya di kehidupan sehari-hari. Jadi saya merasakan, saya kasih contoh handphone lagi ya, Sis ya. Jadi kalau dulu itu setiap keluar rumah itu pasti bawa handphone. Mau jauh mau dekat kamu bawa handphone. Sewaktu kali pernah lupa handphone ketinggalan, saya pernah pergi itu mungkin deket lah, nggak sampai 5 menit. Itu saya keluar apartemen itu bela-belain putar balik, naik ke atas lift, turun lagi demi handphone. Padahal nggak ada janji, nggak ada acara, nggak ada apa, cuman hanya ketinggalan gitu. Perasaan itu nggak enak. Orang sekarang kan begitu bro, rata-rata bro, nggak boleh lepas dari handphone. Iya. Akhirnya apa ya? Setelah meditasi merasa nggak bawa nggak apa-apa gitu. Nggak ada perasaan ini harus dibawa loh, penting loh. Nggak ada. Perasaan itu udah hilang gitu. Kemelekatan jauh berkurang ya bro ya, jadinya ya. Ya kalau ada ya syukur, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya apa ya? Kayak kemelekatan bukan? Iya, kemelekatannya jadi berkurang. Ya. Terus dalam pekerjaan juga sama. Kalau dulu dalam satu tim gitu ya, kerja gitu ya, selalu lihat nih kanan kiri itu, ini orangnya gimana nih? Jangan-jangan saya yang kerja nanti dia yang ngakuin gitu kan? Suka main politik gitu. Iya. Nah, setelah ikut ini jadinya santai aja, happy aja gitu. Mau dia yang maju kayak mau dia yang itu ya terserah gitu, pilihan dia terserah. Yang penting saya membantu, bisa kerjaan selesai ya selesai. Saya pulang ya happy gitu. Ya. Jadi tidak berburuk prasangka lah ya bro ya. Ya, negative thinking. Nah itu. Ya, negative thinkingnya sudah berkurang jauh. Terus di dalam, nah kan bro ini banyak sekali membantu saya sewaktu sedang offline retreat, baik sama Bante maupun sama saya. Apa yang bro lihat dari kemajuan peserta? Karena kan bro tadi sering diminta untuk membantu melihat Bante interview gitu ya bro ya. Apa yang bro notice dari kemajuan peserta? Dan bro refleksikan dengan kemajuan bro. Kemajuan peserta itu di mata saya itu adalah terbukanya pemahaman mereka. Jadi saat mereka paham, saat itulah mereka itu berubah. Entah dari raut wajahnya, entah dari ekspresinya, entah dari tingkah lakunya itu berubah. Kelihatan banget sih. Kelihatan ya bro ya, terlihat sekali ya. Iya. Dan bro tadi banyak awal-awal dulu waktu datang disuruh foto itu wajahnya ada yang cembetut. Padahal kan jauh-jauh datang udah bayar, ngapain cembetut kan? Jadi itulah kenyataannya gitu. Setelah ikut mulai cerah, happy, senyum. Ya berarti udah mulai paham gitu. Iya. Jadi bro melihat transformasi orang itu real juga ya bro. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita juga melihat kemajuan orang. Dan itu sebenarnya yang membuat saya itu bahagia. Dan seperti jadi apa ya bro, mengadakan retreat ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri melihat kemajuan orang-orang. Iya, betul, setuju sis. Makanya kalau tiap kali ada offline, saya selalu ikut walaupun tugasnya mungkin cuman bunyiin lonceng ya nggak apa-apa saya ikut. Saya suka melihat teman-teman itu pada belajar dan mulai paham itu nggak bisa dibeli. Iya, betul banget bro. Iya, tidak bisa dibeli dengan uang. Dan bro Teddy ini banyak sekali membantu saya membuat nah inilah keuntungan dari programmer, membuat satu sistem. Sayangnya nih jadi nggak dipakai sekarang bro, karena kan kita belum offline. Jadi bro Teddy ini membantu saya membuat satu program di mana ini bermanfaat untuk name tag, untuk apa peserta, jadwal dan lain-lain.
Dan ini sangat super membantu sebenarnya. Karena meringankan tugas saya. Karena sebagai bro tahu ya, udah berapa kali jadi retreat manager ya bro, sudah tahu seperti apa kesibukannya, dan Bro Teddy selalu ada di situ. Jadi orang yang dari mana? Bukan Turki. Ada satu orang. Greece. Oh iya dari Greece. Benar. Nah itulah untungnya ada Bro Teddy, karena kalau saya perempuan retreat manager di situ menghadapi laki-laki yang seperti teler atau apa gitu, bagaimana kalau nggak ada Bro Teddy? Nah itulah untungnya di dalam retreat itu Bro Teddy banyak membantu saya seperti itu. Kemudian Bro Teddy juga banyak membawa teman-temannya yang sekarang aktif ini di grup Asmen adalah Bro Markus. Yang belum sempat saya ajak ngobrol di Cinta ini, mau Bro Markus next nih. Dan kemajuan beliau itu juga luar biasa bro. Dan saya senang sekali karena walaupun beliau itu bukan Buddhis, tetapi sangat semangat untuk belajar. Karena kita kan ada program belajar Sutta study tiap Sabtu malam. Dan Bro Markus sering ikut. Dan itu menurut saya sesuatu hal yang luar biasa ya. Untuk orang yang bukan Buddhis mau belajar Sutta gitu. Dan buat saya sangat tersentuh kalau melihat beliau itu aktif gitu. Beliau ada cerita nggak sama Bro Teddy? cerita banyak. Jadi mending saya nggak cerita di sini deh sayang. Karena cerita Bro Markus itu benar-benar menarik dan di luar umum lah ya, karena beliau kan dari sisi non Buddhis. Yeah. Jadi pengalaman itu tidak pernah saya dengar di lingkungan Buddhis gitu. Betul. Amazing. Bakal menarik. Betul, banyak yang menarik. Terus sampai sekarang pun Bro Markus masih aktif mengajar di lingkungannya. Betul. Saya tahu bro, ya. Karena sering di input dikasih tahu sama Bro Markus, walaupun tidak mengajar online secara langsung, tetapi beliau itu mengajarkan lingkungan orang-orang, terutama pemaafan. Ya, langsung tatap muka gitu, hasilnya drastis, bagus sekali. Itu yang beliau cerita sama Bro Tep ya? Ya, tunggu Bro Markus sis undang lah. Biar dia cerita sendiri. Iya bener. Terus apa lagi bro yang menarik bro dari TWIM? Suasana ya, kalau menurut saya itu suasana saat meditasi itu benar-benar beda dengan yang saya rasakan dulu, yang walaupun cuma sekali, tapi kesannya itu secara umum sebelum saya ikut dan waktu saya ikut pertama kali itu, meditasi itu sesuatu yang strict gitu, strict, kaku, kayak orang setengah dihukum gitu dalam tanda petik ya. Tapi di TWIM ini drastis bedanya. Jadi masuk itu suasananya itu udah santai, rileks. Jadi ternyata meditasi itu kuncinya adalah rileks, bukan konsentrasi yang kaku. Itu baru saya dapatkan di TWIM. Ternyata itu jalur tercepat menuju ketenangan. Ya. Jadi betul banget. Memang. Termasuk ke pemaafan itu memang pikiran tuh rileks gitu. Modalnya begitu sih. Iya. Memang harus rileks. Iya. Dan itu yang memang susah karena kita dari kecil sampai dewasa kerja itu kan selalu diajarin bahwa makin giat kamu bekerja makin banyak hasilnya. Benar. Kalau kerja ya, tapi kalau meditasi makin giat kamu konsentrasi makin nggak bisa. Relax. Makin stres iya ya bro? Makin stres iya, karena nguber ya, ngejar nih, saya harus bisa. Akhirnya gagal karena pikirannya jadi kaku, mengkerut gitu. Iya, nah ini pengalaman ini penting bro dan sis kenali. Jadi kalau orang yang kepengen mendapatkan hasil justru itu yang bisa gagal. Karena ya itu seperti yang Bro Teddy bilang, pikirannya jadi mengkerut gitu. Jadi
jadi kaku, jadi mengetat. Padahal kita harusnya rileks, terbuka gitu ya bro ya. Ya, ingat ini aja, salah satu yang saya alamin itu, saya selalu mengingat kalau kalau pikiran udah mulai mengejar pengen 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 bisa gitu ya. Di sini mulai mengkerut kayak orang banyak pikiran nih. Hmm, ya, Tanda-tanda konsentrasi kali ya. Jadi mengkerut iya. bisa di sini. Itu Malah berarti ada orang yang nggak jadi benar tuh. bergaris gitu bro dahinya. Ya, itu malah nggak benar. Jadi harus relax. Jadi selalu saya mengingatkan diri sendiri ibarat air ya. Air bening di bawah itu kalau mau baca tulisannya itu air itu harus tenang, nggak Hmm. bisa berombak. Hmm. Makin berombak nggak kelihatan tulisannya gitu. Ya, Jadi betul. setiap kali saya mengingatkan trik itu saya tenang lagi. Kadang-kadang lupa bergolak lagi, ingat itu tenang lagi gitu. Latihannya begitu sih. Itu trik yang bagus tuh bro. Boleh nanti Ya, kita pakai ya untuk tips kepada para peserta ya bro. ya paling paling mudah dibayangin sih itu. Iya benar-benar. Saya nggak pernah tahu nih dari Bro Teddy sebelumnya tentang melihat tulisan di dalam air dan ini sangat bagus apa namanya perumpamaannya. Ya, Lalu kalau sekarang di Bro dalam Teddy kolam itu ada sudah tidak aktif di grup Asmen. Kesibukan apa nih Bro? kesibukan teknis, kesibukan kesibukan otak kiri. Jangan lupa otak kanannya, feelingnya dikembalikan Bro. Ya, sekarang sekarang mulai terbiasa lah, sis. Mulai setiap saat mulai dipakai sesuai Good, anjuran Bante. good. Ada tips apa lagi Bro yang menarik? Atau cerita yang menarik sewaktu Um, Bro mengikuti retret atau membantu retret itu apa yang Bro lihat menarik? Apalagi? um, mungkin mungkin ini ya, awal-awal peserta peserta baru itu mungkin kaget ya, kaget dan tidak terbiasa dengan kondisi rileksnya itu, karena sangat-sangat rileks sampai handphone nggak boleh nyala 10 hari. Itu bagi mereka itu stres sekali. Jadi apa ya, ya saya memahami lah itu kan, karena memang udah kebiasaan kayaknya nggak dapat berita ini gimana nih gitu loh. Padahal kan sudah dikasih tahu kalau ada yang emergency bisa menghubungi handphone Cisbrand gitu kan. Iya, Tapi iya. tetap nggak serk gitu loh. Tapi setelah sekian hari hilang, keinginan itu hilang, mereka bisa tenang lagi. Biasa aja. Toh nggak ada HP juga nggak Ya, apa-apa sebenarnya. iya, iya bener. Ini Udah kita mulai mengajarkan terbiasa. peserta sebenarnya untuk mulai mengikis kemelekatan, Bro. Ya, Sekaligus ya. Saya sekaligus ada, message dari yang masuk di HP itu bisa mengganggu pikiran dan itu bisa mempengaruhi hasil meditasi sebenarnya. ya. Jadi makin udah mulai tenang, malah terganggu lagi dengan message-message itu. Iya. Itu saya mau cerita sedikit mengenai eh, kemelekatan itu ya. Jadi saya selalu kasih contoh ke orang, kalau punya handphone, handphone itu disayang nggak? Iya disayang kan, dibersihin, dicas tiap hari gitu kan. Kalau rusak dibenerin, ya rusak dibenerin. Tapi ada yang handphone itu rusak, terus jadi stres gitu, stres banget. Terus gimana dong kalau nggak melekat? Apakah handphone rusak dibiarin aja nggak melekat? Bukan begitu. Ada handphone tetap di take care, tapi kalau rusak ya udah rusak, beli baru Hmm. gitu loh. Nggak perlu sampai stres Iya, berhari-hari iya. gitu. Jadi bukan berarti tidak melekat itu berarti dibiarin, ya udah biarin hilang ya udah. Bukan begitu.
Salah Jadi banyak persepsi itu, orang yang bro. salah, ya salah dianggap kalau care itu kalau melekat itu pasti satu paket gitu loh. Padahal enggak. Bisa bisa kita care tapi enggak melekat tuh bisa. Mhm. Betul, betul banget. Itu sama sama terhadap manusia atau hewan peliharaan. Kita care dengan kucing gitu ya. Tapi kalau kucingnya misalnya sakit, meninggal, ya udah gitu. Nggak Iya. sampai ke bawah pikiran, stres gitu. Bisa Kebetulan nggak nih melekat saya gimana? tahu Bro Kalau Teddy punya kebiasaan. kucing yang cakep banget, tapi sekian lama berpisah ya, dia di Surabaya, Bro di Jakarta ya. nggak nggak bisa nggak bisa zoom call nih. Oh iya, nggak bisa Zoom, nggak bisa WhatsApp video. Bro, ada satu cerita yang menarik yang saya ingat dari Bro Teddy, tapi saya mau minta Bro Teddy yang cerita sendiri. Sewaktu sedang retret, saya ingat banget Bro Teddy pakai earplug. Oh ya, jadi saat retret itu kan instruksinya jelas. Kalau mendengar apapun, melihat apapun, biarin, jangan diperhatiin. Kalau Mhm, diperhatiin, pikiran makin bergerak, makin nggak bisa dapat ketenangan. Kalau mata kan gampang tinggal ditutup. mhm. Kalau telinga nggak bisa, tetap kedengaran gitu kan. Apalagi di Bali Mau berisik ya di Bro, ada ya suara truk. di sumpel tisu pun tetap tembus suara motor yang lewat itu. Dan itu sangat sangat mengganggu kan. Jadi saya Aha, beli earphone yang jenisnya itu noise cancelling. Jadi suara yang masuk itu di cancel sama dia. Jadi dengar di kuping ini cuma suara mendesis pelan gitu. right. Jadi tenang gitu. Awalnya saya pikir, wah jadi ketergantungan ini mungkin. Tapi enggak lah. Seperti orang naik sepeda ya. Roda dua kan nggak bisa tuh. Jadi dibantu pakai roda kecil di belakang kan. Mhm, Untuk sementara lah. ya. Nah, suatu saat retret kesekian kali itu saya datang habis ngecas terus saya mau bawa ke ruang meditasi mau dipakai rusak. Ya udah, mau gimana lagi? Jauh dari Mau nggak mana-mana mau, ya Bro tempat retretnya, jadi mau nggak nggak bisa mau, pergi beli ya. ya mau nggak mau, ya udah. Akhirnya bisa sih, lama-lama bisa. Setelah tahu, mungkin kuncinya adalah latihan ya. Kalau kita Ya, latihan itu kita akhirnya melatih untuk mengignore gitu. ya. Tidak Dan memberikan suara itu tetap perhatian ada. kepada gangguan Bro ya. Ya, ya. Nah, kuncinya apa? Kalau kita sudah bisa mengignore suara itu gampang. Saat belum terbiasa, begitu ada orang tutup pintu, suara, brak gitu ya, kaget. Itu berarti belum terbiasa. Kalau kita udah terbiasa ignore, ada orang tutup pintu, udah nggak kaget. Mhm, Itu yang saya rasakan gitu. ya. Dan lagi yang saya notice perhatikan itu ya Bro, pada saat orang sudah mencapai ketenang seimbangan, UPK itu mereka sudah dapat, ada suara apapun tidak lagi mengganggu. Ada orang yang banting padding, ada orang yang buka pintu, sudah tidak lagi terganggu ke sana. Karena kita tidak Ya, memperhatikan lagi itu sebagai gangguan. Kita tidak mengidentifikasi, saya tidak suka dengan suara itu. Jadi bisa kita ya, fix R, suara-suara apapun. ya. Ya, Awalnya memang kita kan selalu bereaksi ya, ada suara apapun, apa itu langsung mengidentifikasi di sini itu suara apa dianalisa nih gitu. Nah kebiasaan itu yang dengan meditasi ini diputus gitu loh. Jadi begitu ada suara ya, ya udah suara doang. So what? hmm, itu cuma suara sebenarnya. Tapi karena Ya, kita terbiasa dulu, kalau kita tidak perhatikan kesadaran kita, maka itu menjadi gangguan buat kita. Padahal itu cuma suara ya. Kalau kita ya, sudah mengerti ya bro ya. ya. Kalau diukur dengan alat itu ada alatnya. Jadi mengukur
berapa besarnya suara dalam Ah, 1 desibel, itu ada alatnya. Dan itu kalau diukur memang itu cuman gelombang udara yang bergerak, getaran yang kena ke sensor gendang telinga kita. Itu aja. Kalau di luar angkasa nggak ada udara, nggak ada suara. oh iya ya, Jadi itu nggak ada adalah suara gelombang ya. suara aja. Gelombang suara aja, iya. Iya bener juga, saya baru baru aware ini. Iya. Oke. Jadi yang namanya suara, yang saya ucapkan suara ini yang didengar itu bukan suara yang travel, yang apa, apa, saya memancarkan suara dari mulut saya ke telinga orang, itu bukan. Tapi saya hanya menggetarkan udara di sini, nggak kemana-mana. Udaranya itu yang getarannya travel ke telinga orang dan orang itu mendengar. Hmm, Gitu. iya, Jadi kalau dianalisa apa itu, ya cuman udara yang gerak, nggak ada apa-apa. Cuman karena masuk ke telinga, kita proses di sini, jadilah apa itu? Wah, saya nggak suka. Saya suka. iya, Nah, iya. itulah jadi problem. Ya, itulah yang menjadi papanca, jadi penggandaan pikiran. Cuma suara Ya, yang kita dengar waktu retret itu lagi duduk meditasi terdengar suara truk, mulai nih pemikiran-pemikiran bermain. ya, Dan itu menjadi betul. penggandaan pikiran bro dan sis yang sering kita alami pada saat apapun kejadian sehari-hari. Misalnya kita menggandakan pikiran nih, ini suara kenapa mengganggu saya lagi meditasi. Sebenarnya suara itu tidak mengganggu, kita yang merasa terganggu karena ada ego tadi, karena ada aku. Nah begitu kita mulai mengikis, kita mulai melepaskan, ah apa sih itu cuma suara. Nah itu yang seperti Bro Teddy bilang, begitu dianalisa itu cuma getaran doang yang kita tidak usah lagi harus persepsikan sehingga menjadi penggandaan pikiran itu. Ya, betul, betul sekali, Sis. Dan ini yang menarik kalau nanti Bro dan Sis mau mengetahui tentang penggandaan pikiran, ada sutanya, Suta Bola Madu, Majjhima Nikaya nomor 18, Madu Pindika Sutta. Itu bagus sekali membahas tentang penggandaan pikiran dari suara, dari penglihatan, dari penciuman, dari rasa kecapan, dari bentuk pikiran, dan dari sentuhan di badan. Itu menjadi penggandaan-penggandaan. Menarik sekali. Terus apalagi bro? Nggak terasa loh kita ngobrol sudah hampir 1 jam bro Teddy. Sudah Iya, lama ya, kita tidak ngobrol-ngobrol ini. iya. Cepat, waktu cepat berlalu. Iya. Terus sewaktu ini kembali ke program. Jadi saat bro sedang membuat program, apakah Twin membantu dalam pekerjaan bro? Oh, membantu, membantu sekali. Jadi kalau kalau dulu kan terganggu dengan lingkungan kan. Jadi cari tempat harus yang sepi. Makanya kalau kerja cenderung malam sampai subuh, tidur jam jam 2 pagi gitu ya, baru tidur. Wow. Justru tenang-tenangnya di situ, buat buat kerja enak gitu. Tapi akhirnya ya nggak cocok kan, kayak orang tinggal di time zone yang beda gitu kan. Jadi yang semua semua pada ngantor, saya masih tidur gitu. Lama-lama setelah ikut meditasi ini, jadi ya anytime lah, mau mau rame juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih jadi orang normal sih. Ya, sadu. Tidur jam 9. Jadi orang normal udah bukan orang malam lagi ya bro ya. Iya kalau Ya dulu udah kalem. saya butuh bantuan bro tes, saya juga kan biasanya sempat kerjanya malam. Nah kalau saya butuh bantuan IT atau bantuan program apa, saya sering tanya sama bro Teddy. Dulu itu kalau malam-malam itu langsung dijawab malam. Ini saya tanya bro nggak tidur? Memangnya kalau kalau waktu itu kan memang saya sempatnya waktu itu malam. Ya iya tidurnya malam memang yang saya tahu bro Teddy itu. Karena ya itu ya kan bro tahu saya sering ganggu untuk pertanyaan-pertanyaan teknis laptop lah apa yang memang bukan ranah saya. Ya, ya.
memang rata-rata gitu ya. Kalau saya lihat teman-teman yang lain yang kerjanya di bidang yang sesuatu yang butuh konsentrasi itu mereka cenderung malam kerjanya karena lebih tenang gitu. Nggak tahu, mungkin kalau udah saya suruh ikut meditasi mungkin bisa normal lagi lah. Dulunya abnormal ya bro ya. Dulunya keluarga Batman kelelawar. Iya 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 iya. Terus ada apa lagi bro yang mau diceritain? Apa ya? Saya rasa udah itu aja sih yang menarik sih. Ya, bro dalam keseharian itu saat yang saya ingat bro Teddy saat berhubungan dengan orang lain, terutama dalam bidang pekerjaan bro Teddy, itu saya ingat bro Ted pernah cerita tentang orang yang saya nggak boleh sebut lah ya di mananya instansinya. Tapi itu cukup ribet ya bro ya. Tapi dengan adanya Ya, bro melatih meditasi, apakah gangguan-gangguan seperti orang-orang yang di instansi-instansi tertentu itu bisa membantu bro menghadapi mereka dengan sangat membantu lebih sih. baik? Sangat membantu. Jadi saya bayangin nih kalau orang lain gitu mungkin udah nggak ngerti itu, mungkin udah meledak kali ya saat itu ya, karena apa yang dialami. Kalau saya sih tenang gitu, biasa aja gitu. Malah hasilnya itu malah menjadi positif. Hasilnya itu di akhir di akhir kejadian itu malah bagus gitu loh jadinya kak, dengan ketenangan yang saya jalanin waktu itu, hasilnya malah lebih bagus dibanding kalau misalnya reaktif gitu. Baik. Pasti makin hancur. Iya, iya. Yang saya ingat ini karena Bro Teddy harus terbang ke satu kota pada saat di antara retret itu selesai ya Bro ya. Kalau Bro Teddy Ya. ingat kan waktu Bro Teddy bantu kami di retret itu kan ada jeda berapa hari. Nah Bro Teddy itu harus pergi. Nah itu menceritakan sedikit sekali cerita tentang masalah yang dihadapi oleh instansi. Dan ternyata hasilnya jauh lebih baik karena ketenangan itu. Karena keseimbangan batin yang Bro Teddy sudah miliki, ini sangat membantu di dalam menghadapi orang-orang sulit di instansi-instansi. Jadi itulah yang bisa Bro dan Sis akan alami dan dapatkan dari hasil meditasi Twin. Oke, ada pesan nggak Bro sebelum kita selesaikan bincang-bincang kita di cinta? Pesan saya, yakinlah bahwa meditasi ini bukan sesuatu yang hanya untuk beberapa orang saja, tapi semua orang itu bisa. Seperti orang naik sepeda, seperti setir mobil, seperti berenang, semua orang itu bisa. Cuman beda-beda, ada yang orang yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tapi tetap semua orang itu bisa. Gitu. Nggak usah merasa minder atau gimana, wah susah nih, udah tua nih, udah kaku. Enggak ada istilah itu. Semua orang pasti bisa. Betul Bro. Karena kuncinya relax kan, namanya manusia kan kalau udah capek kan relax. Nggak mungkin ada orang yang nggak bisa relax kan? Iya. Jadi pasti bisa. Yang menahan relax itu tidak terjadi ya karena kita terlalu aktif gitu aja. Logiknya ya Bro ya. Ya. Kalau Bro tadi bilang, oh saya udah terlalu tua. Kami punya muridnya Sis Yuni di Surabaya, seorang Hopo, itu usianya 93 tahun Bro tadi. Dan bisa meditasi. Wow. Ya, itu muridnya Sis Yuni, itu bagus sekali. 93 tahun itu bisa happy, bisa senyum, bisa pikirannya jauh lebih tenang, dan itu adalah bekal untuk beliau.
Jadi hebat sekali, Sis. iya, jadi benar kata Bro Teddy. Nah, kalau ditanya, dari umur berapa bisa meditasi? Kita baru saja selesai youth camp, Twin Youth Camp kemarin tanggal 23 sampai 26 Desember lah. Kemarin pas baru selesai. Dan itu remaja-remaja bahkan dari umur 10 tahun, Bro. Dari 10 tahun, bahkan dulu pada saat bimbing retret pernah ada peserta yang 8 tahun pernah ikut retret. Saya merasa, aduh mereka tuh sangat beruntung ya, masih muda, sudah mengerti bagaimana meditasi, dibimbing oleh asmennya dengan kesabaran, dan hasilnya itu mereka bisa duduk tenang. Yang tadinya nggak bisa boro-boro bisa duduk 5 menit, sekarang bisa 1 jam. Wah, Dan hebat. itu Anak kecil cucunya kan si susah Yuni. biasanya. Ya, kenapa Bro? Anak kecil kan susah biasanya, susah Ya, untuk tenang. betul, karena mereka banyak bergerak. Ya, Satu yang sangat membuat saya tersentuh kemarin itu cucunya si Yuni. Duduk lebih dari 1 jam, dia bilang nggak berasa, enak sekali duduknya. Ya memang begitu. wah, ya, ya. Seperti yang Bro Teddy pernah alami. Berapa jam paling lama Bro Teddy duduk, Bro? Sekitar 6 lah. Iya, yang saya ingat 6 jam. Ya, Dan ya. itu bisa, Bro dan Sis. Jadi orang, coba Bro dan Sis pikirkan, orang yang menggunakan programmer itu banyak pakai otak kiri. Banyak aktif di otak kiri, logiknya super bermain, bisa duduk meditasi 6 jam. Itu menurut saya sesuatu miracle. Sesuatu yang hampir tidak mungkin, tetapi terjadi. Dan inilah yang luar biasa yang bisa dialami oleh para twimmer. Dan cinta ini adalah singkatan dari cerita inspiratif Nampol Twimmers Asik. Nah ini makanya saya mengangkat cerita-cerita orang yang mempraktekkan meditasi twin, sehingga bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang yang mendengarkan. Kanan Bro Teddy, untuk ceritanya yang sangat menginspirasi orang-orang sehingga bisa terbantu, terutama yang orang-orang yang berpikir saya nggak bisa meditasi, apalagi ini meditasi perasaan, saya ini pakai logika. Nah, kalau mereka ngomong begitu, sharing Dhamma yang hari ini dibawakan oleh Bro Teddy yang seorang programmer akan bisa membantu para bro atau sis yang bilang saya tidak bisa meditasi karena pikiran saya terlalu aktif. Nah, ini adalah bukti sebenarnya. Cocok untuk programmer dan accountant. Nah, bener Bro. Programmer, engineer, accountant, itu semua otak kiri. Ya, betul, 6 jam. Sangat menginspirasi. Betul, Sis. Betul, Sis Kirana. Meditator kita ini unik-unik. Mami Marta usianya 70 lebih, bisa duduk 8 jam lebih. Ada Bro Yori yang pernah sharing di Cinta, bisa duduk 15 jam lebih. Bro tadi ingat nggak waktu di Bali? Ya, nah itu pernah juga ya sharing kemarin ini di Cinta Bro Yori, dan 15 jam buat beliau itu amazing dan hampir tidak mungkin kalau belum pernah ada yang lakukan. Dan ternyata di luar ada murid Bante yang bisa duduk 48 jam, ada yang bisa 6 hari berturut-turut, dan itu 6 hari di dalam niroda Bro. Itu adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin, tetapi ada, bisa terjadi. Jadi kenapa? Karena kita ini relax, duduknya nyaman, dan kalau kita jaga sila dan kita memberi berdana, lalu kita meditasi, ini semua komponen saling mendukung dan bisa membantu kemajuan. 40 jam dalam 1 kali sitting, betul Sis. Dan bahkan ada yang bisa 6 hari dalam 1 kali sitting. Itu beliau duduk di dalam niroda, yaitu berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Dan itu sesuatu hal yang
Karena kalau kita dengar, maksimum 7 hari dalam niroda. Setelah itu, vitalitas badannya hilang. Jadi, itu dialami oleh Twimer. Di luar, bukan di Indonesia. Salah satu murid Bante. Ya, amazing betul, sis. Dan ini sudah ada yang pecah rekor. Dulu saya pikir Bro Yori 15 jam itu rekor. Ternyata ada yang 48 jam. Kemudian ada yang 6 hari. Jadi rekornya Bro Yori sudah ada yang menyaingi. Oke, terima kasih Bro Teddy Kanen untuk waktunya dan sharingnya yang bermanfaat bagi yang nanti mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat baik untuk yang mendengarkan sharing malam ini maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami berdua lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kanen Bro Teddy, terima kasih semua untuk yang sudah hadir. Iya, jadi kita ketemu lagi di seri Cinta 57 Senin depan bersama Sis Dr. Meta yang aktif membantu di Baksos kami dan beliau ini banyak cerita yang bisa menginspirasi. Jadi sampai jumpa di seri Cinta berikutnya. Happy New Year semuanya. Selamat tahun baru Bro Teddy dan semua.